tahun, termasuk 3,5 tahun masa aniaya besar. Ya, kapan ini? Saya mau katakan, ini kita sedang menuju kepada 7 tahun masa suka. Nanti bisa, kalau kita belajar perumpamaan pohon ara, kasih ingat saya nanti. Kalau kita mau mendeteksi kira-kira kita hidup di masa apa, saya belum masuk ke situ, saya mau tuntaskan ini. Kasih ingat, kira-kira kita udah masuk di zaman mana? Kita bisa ini kan berdasarkan perumpamaan pohon ara yang diucapkan oleh Yesus tentang kapan kedatangannya. Perumpamaan pohon ara itu kita tahu di zaman mana kita ada, di tahun mana kita berada. Jadi Alkitab ini harus menjelaskan tentang kedatangannya. Ya, termasuk 3,5 tahun. 3,5 tahun pertama masa pra-aniaya. Tadi Matius 24 ayat 3 sampai 14. Mari kita baca. Ya, masa pra-aniaya artinya 3,5 tahun dari 7 tahun. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan zaman. Berarti mereka pengen. Ini ayat pertama tadi. Lanjut ayat 4. Nah, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tandanya, kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya. Lanjut ayat 5. Sebab banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ini nanti akan ada lagi orang yang mengaku Mesias. Kita tahu juga udah banyak selama ini yang mengaku Mesias. Tapi nanti ada lagi masa-masa yang mengaku dia adalah Mesias. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Makin kita sekarang ini coba, Korea Utara siap perang. Jepang sejak perang dunia kedua, mereka punya konstitusi bahwa mereka tidak boleh punya angkatan perang. Tapi sejak tahun lalu, bulan Maret kalau udah 1 tahun, konstitusi Jepang sudah memperbolehkan mereka untuk berperang. Waktu mereka kalah perang nggak boleh, mereka punya tentara angkatan perang. Sekarang mereka sudah punya konstitusi, bahkan mereka bisa berperang, menyerang negara manapun juga. Korea Utara kita tahu, Cina sudah memperluas kekuatannya luar biasa. Cina menjadi kekuatan terbesar dalam persenjataan. Hari-hari ini seluruh dunia sedang membangun mesin perang. Ya, sebelum saya lupa, nanti waktu kitab Wahyu kan berkata begini. Saya melihat ada kuda yang mengeluarkan apa? Api. Jadi seperti perang. Itu kuda karena dalam penglihatan Yohanes, ya, itu adalah mobil-mobil tank. Apa? Kan ada penumpangnya di atasnya seperti ini, yang memegang ini. Jadi Yohanes, dia kan nggak ngerti itu tang apa segala macam. Dia bilang aja, aku lihat kuda mengeluarkan ini semacam apa panah atau segala macam. Baru saya lihat belalang mengeluarkan sengatnya, mengeluarkan ini membunuh. Belalang itu tahu nggak? Pesawat drone. Coba lihat drone sekarang, yang pesawat tempur tanpa awak. Di mata Yohanes ini adalah belalang. Jadi semuanya sedang digerak. Betul tidak pernah membaca kitab Wahyu? Saya lihat belalang begini segala macam, itu pesawat drone. Coba bentuk drone itu aja udah seperti belalang kan? Kan dia nggak bisa. Waktu itu kan dia nggak punya ini. Jadi kitab Wahyu ini uniknya di situ. Tetapi nanti kitab itu menjelaskan keadaan di luar. Jadi belalang-belalang yang membunuh dan segala macam. Nanti sekarang ini sedang diproduksi jutaan drone di seluruh dunia. Ini adalah menjadi mesin perang yang luar biasa nanti, yang akan membinasakan banyak orang. Ya, kasih ingat juga nanti kapan ayatnya di mana itu perang dunia ketiga, perang dunia keempat. Sebelum Antikristus berkuasa, kita sedang menuju masa-masa perang. Saya mau katakan, tidak sampai 10 tahun lagi kita masuk perang dunia ketiga. Catat. Tidak sampai 10 tahun lagi kita akan masuk perang dunia ketiga. Setelah perang dunia ketiga, tidak sampai 1 tahun perang dunia keempat. Maka muncul Antikristus membawa solusi damai bagi seluruh dunia.
apanya damai, malah dia menjadi raja yang bengis, raja yang penuh dengan kekejian. Kamu akan mendengar perang dan deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Jadi masa-masa menjelang 7 tahun dan juga masa 3,5 tahun pertama dari masa sukar, ini akan semakin nyata. Perang dan perang dan perang. Jadi perbedaan karena suku, karena agama, karena perbedaan kelompok akan semakin nyata. Dan Yesus katakan, perang ini jangan membuat kita khawatir, tetapi justru karena kita mengerti rahasia firman tentang kitab Wahyu, kita makin bersyukur karena memang inilah waktunya bagi kita untuk masuk dalam rencana Tuhan di akhir zaman. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Ini bangsa bukan hanya sekedar Indonesia lawan Malaysia, Indonesia lawan Korea, Indonesia lawan Australia dan sebagainya. Tetapi ini juga menyangkut soal etnis. Menyangkut soal etnis. Coba sekarang di Papua saja, misalnya Papua dengan non Papua. Di Papua sendiri orang gunung dengan orang pantai. Istilah di sana baku makan. Coba baku makan. Baku gigit. Coba baku gigit. Oh, saya berselisih. Hati ini, coba hari-hari ini, betapa mudahnya orang-orang benci dengan orang yang lain. Coba Anda saja, gara-gara Ahok di media sosial, Anda terbakar tidak? Anda emosi tidak? Emosi tidak? Emosi. Kalau Papua bilang emosi. Gara-gara Ahok emosi, bukan orang Jakarta, bahkan orang luar Jakarta, seluruh Indonesia campur. Ini dua kelompok yang makin. Dan Anda tahu, yang begini-gini lagi nyata, karena memang itu akan terjadi. Ini akan terjadi. Bangsa bagi bangsa, kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Ini mah udah biasa, semakin biasa. Semakin biasa. Kemarin saya dengar lagi di Somalia, ya ada berita hari-hari ini, wah kelaparan yang luar biasa. Tapi ini memang udah kadang-kala gini, karena udah biasa. Jadi kita merasa nggak peka. Sudahlah, selama saya nggak mengalami masalah hari-hari ini, orang kalau ada masalah buat orang lain selalu dalam hatinya adalah, aduh syukur bukan saya yang mengalaminya. Betul tak? Betul tak? Jadi walaupun tetangga mati dibunuh apa segala macam, aduh Tuhan, untung bukan saya yang mengalaminya. Artinya kepekaan kehidupan sosial makin tumpul. Ya, inilah tunjuk bahwa kita sedang betul-betul masuk pada masa-masa itu. Tapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang baru. Pada waktu itu kamu akan dikerahkan supaya besar, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan, saling membenci. Dan ini makin hari makin mudah kita sakit hati, benci, marah. Itu adalah tandanya kita masuk kepada masa-masa yang terakhir. Kembali ke laptop. Jadi itu masa ya menjelang masa sukar. Tapi itu permulaan sampai kepada 3,5 tahun masa sukar sebelum Antikristus mengambil alih. Kembali ke laptop. Ya, karena makin banyak ya kedurhakaan, kasih semakin orang ya. Kembali tadi ke ayat. Kasih orang-orang kembali ke ayat tadi. Menunjukkan bahwa kita hari-hari ini benar-benar kehilangan kasih. Seluruh dunia. Jangankan seorang lain satu yang berbeda. Di antara keluarga, yang kakak beradik, yang bersaudara, kasih ini makin pudar. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Kalau mau jelas lagi keadaan manusia di akhir zaman, 2 Timotius 3, baca ayat 1 sampai ayat 10. Itu sangat jelas. Ya, kasih orang kembali. Nah, dalam 3,5 tahun awal daripada 2 tahun pertama dalam masa penyucian, masa penyucian bagi gereja bangsa kafir, kegerakan kuda putih. Wahyu pasal 1 sampai pasal 5 adalah
menunjukkan 2 tahun pertama dari 7 tahun masa suka. Jadi ini adalah 2 tahun kesempatan terakhir bagi gereja mengalami penyucian. Seperti dikatakan di mulai Wahyu pasal 2. Tentang apa? Jemaat di Tiatira, jemaat di Sardis, jemaat di ini. Semuanya adalah menunjukkan keadaan gereja. Supaya gereja dipulihkan dengan keadaan yang mewakili keadaan gereja yang juga dimiliki oleh orang-orang Kristen. Gereja di ancaman. Jadi orang-orang gereja Tuhan harus masuk kepada masa penyucian. Kegerakan kuda putih pasal 1 sampai pasal 5. Karena kalau nanti sampai 3,5 tahun tidak ada lagi waktu kesempatan. Karena antikristus sudah berkuasa. Kita tidak siap, tidak mengalami pengudusan, tidak mengalami pencucian hidup. Jangan harap kita diluputkan dari aniaya antikristus. Karena itu nasihat-nasihat kepada gereja di ini, kita tahu nasihat kepada gereja di Smyrna, di Philadelphia itu jemaat ideal, ya, Tiatira, Laodikia, Efesus, masing-masing punya kekurangan. Itu ciri-ciri gereja. Nah, kalau ada kritik dari Yesus, sebagaimana di Wahyu 2 dan Wahyu 3, yang tercatat itu juga menjadi kekurangan kita, menjadi nasihat. Karena Yesus selalu mengatakan di akhirnya, barang siapa yang bertelinga, hendaklah dia mendengar. Ya, selalu nasihat kepada 7 jemaat ini selalu diakhiri oleh Yesus. Barang siapa bertelinga, hendaklah dia mendengar. Artinya apa? Setiap keberatan Tuhan atas jemaat ini, dan kalau itu menjadi bagian kehidupan kita, kita harus berubah. Contoh Laodikia, jemaat yang suam, tidak panas, tidak dingin. Suruh segera bertobat. Lebih bagus kamu dingin sekalian. Artinya, ya sudah, kalau kamu bajingan sekalian ya. Kalau mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, sungguh-sungguh. Dan itu nanti sampai 2 tahun pertama daripada yang 7 tahun. Setelah 2 tahun ini masa terakhir penjangkauan kepada bangsa Israel. Oleh tadi yang nubuatan Yesaya. Nubuatan Nabi Yesaya yang tadi dikatakan bahwa oleh lidah logat orang asing dan berbahasa yang aneh yang akan berbicara kepada bangsa ini. Ini sini. Wahyu pasal 6 pasal 7. Disinilah Israel, sisa-sisa Israel akan diteguhkan dan menjadi percaya. Sisa-sisa. Dengarkan gereja. Tidak akan ada yang namanya pengangkatan gereja. Tidak ada namanya keselamatan bagi gereja tanpa bangsa Israel. Tidak ada tunas asli dan cangkokan. Itu harus bersama-sama masuk dalam rencana Tuhan di akhir zaman. Israel tadi kegerakan dari mana? Ujung timur oleh burung buas. Kemudian kegerakan ini ke bangsa-bangsa. Gereja Tuhan mempersiapkan diri selama 2 tahun. Dan terakhir 9 tahun bulan kemudian. Pada waktu apa? Waktu itu Israel diserang oleh seluruh bangsa-bangsa, memusnahkan Israel. Hari-hari ini persiapan untuk ke sana. Anda rasakan kan? Ya. Amerika juga nanti bukan lagi fakta. Semua Eropa, semua. Tetapi oleh orang-orang pilihan Tuhan. Ya, kita mengerti firman ini. Kita akan datang ke sana, meneguhkan umat mereka di tengah-tengah kesesakan mereka, di tengah-tengah kesesakan yang akan dibantai luar biasa. Di situ mereka melihat kuasa di dalam nama Yesus. Itu benar-benar dahsyat luar biasa. Disitulah mereka berkata, kami percaya Yesus adalah Tuhan. Itu selama 9 bulan. Kemudian 9 bulan terakhir, gereja tubuh Kristus mengandung Israel dengan orang kafir. Ini Wahyu 8 sampai Wahyu 12. Ya, Wahyu pasal 8 sampai pasal 12.
Kita akan lihat secara ini. Ya, penyucian total gereja tadi. Jemaat Efesus, Wahyu 2 ayat 1-7. Apa keberatan Tuhan terhadap Efesus? Kehilangan kasih mula-mula. Segera bertobat. Coba ada di antara kita nggak dulu semangat dengan Tuhan, semangat melayani Tuhan, tetapi tawar. Itulah ciri jemaat Efesus. Kehilangan kasih mula-mula. Segera bertobat. Ya, ini keberatan Yesus terhadap. Ini Smyrna takut menderita. Ini senang di zona kenyamanan. Takut menderita dengan iman yang kebenaran ini. Tidak mau ada tantangan iman. Ada enggak orang-orang model begitu? Banyak. Jangan harap menuju keselamatan di akhir zaman kalau kita takut. Karena Alkitab juga mengatakan orang yang penakut tidak masuk surga, saudara. Galatia mencatat kan? Penakut. Pergamus, ajaran Biliam, Nikolaus, Tiatira membiarkan Isabel mengajar, berbuat zina dan makan persembahan berhala. Jadi ini ada persinahan roh. Artinya penyembahan berhala dengan ibadah, percaya sama Tuhan, dicampur-campur, saudara. Tuhan suruh bertobat. Kita nggak perlu baca, tapi nanti ini inti-intinya ya. Jemaat Sardis mati rohani, mati. Tapi di setiap jemaat ini terakhir, hendaklah yang bertelinga, dan yang bertelinga hendaklah mendengar. Berbalik, itu tandanya mengalami pemulihan. Jemaat Tiatira membiarkan ini apa? Jemaat yang mati mencemarkan pakaian. Artinya tidak menjaga kekudusan. Jemaat Philadelphia, jemaat yang ideal. Kalau kita baca, yang Tuhan rindu adalah gereja, orang-orang percaya seperti jemaat yang Philadelphia. Setia, taat firman, tidak menyangkal. Laodikia, jemaat yang suam-suam, tidak panas atau dingin, suruh bertobat. Ya. Kemudian 3,5 tahun masa aniaya besar. Tadi kita baca di Kristus berkuasa, sudah kita baca. Tadi kita sudah baca Wahyu 13 ayat 1-10, sudah tahu? Jelas tadi? Ya, disinilah 3,5 tahun ini dia berkuasa membinasakan kekejian yang belum pernah terjadi. Itu benar-benar akan terjadi. Jadi Wahyu pasal 13 sampai pasal 20 ayat 1 dan 3 ini terjadi selama 3,5 tahun. Inilah masa-masa di mana Antikristus betul-betul berdaulat. Tapi kita gereja Tuhan seperti Nuh diselamatkan. Tapi ada gereja Tuhan yang tidak sungguh-sungguh, walau mereka hidup kudus, hidup benar, dibantai. Nanti kita masuk kepada ayat-ayat detail. Nah, gereja Tuhan yang taat dan percaya akan pengungsian, tidak masuk aniaya, masuk padang gurun pengungsian, hutan pengungsian. Wahyu 12, kita baca ayat 6 dan ayat 14. Wahyu 12, kita masuk bagian di mana gereja Tuhan seperti Nuh, seperti Lot diluputkan dari aniaya besar, diluputkan dari bencana kebinasaan. Wahyu 12 ayat 6, perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan satu tempat baginya oleh Allah supaya ia dipelihara di sini 1265 hari. 1260 hari. Berapa lama? 3,5 tahun. 3,5 tahun. 1260 hari. 1 bulan 30 hari. Tadi bilang 42 bulan toh? 1 tahun 12 bulan. 3 tahun 36 bulan. Tambah setengah 42 bulan. Antikristus berkuasa 42 bulan lamanya tadi.
Dan di sini dikatakan gereja yang diungsikan, gereja ini perempuan itu adalah gereja kudus, lari ke padang gurun, di mana telah disediakan satu tempat baginya oleh Allah, supaya dipelihara di situ 1260 hari lamanya, 3,5 tahun. Gereja ada yang dipelihara, tidak masuk aniaya antikristus, 3,5 tahun. Ayat 14 juga dengan jelas dikatakan, kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara, jauh dari tempat ular itu. Jauh dari tempat ular itu. Ular ini apa? Lucifer. Ular ini menunjukkan apa? Kuasa iblis. Ular ini menyangkut apa? Antikristus dan kuasanya. Selama 1 masa, 2 masa, setengah masa, 3,5 tahun. Perempuan, gereja kudus Tuhan. Tadi kita lihat. Sementara di sisi yang lain tadi dikatakan di Wahyu 10 ada orang-orang kudus yang dibantai sama antikristus, betul tidak? Sementara ada gereja yang juga masuk. Jadi ada gereja yang percaya diluputkan dari aniaya besar ini. Tapi ada yang gereja percaya masuk aniaya besar yang tadi. Dan ada ayat yang lebih jelas lagi. Dua-duanya benar. Tapi yang mana yang Anda mau alami? Hah? Masuk padang gurun. Emangnya gampang? Dengarnya enak, bos. Wih, rasanya kita besok masuk padang gurun ini. Rasanya pulang dari sini masuk padang gurun. Jangankan padang gurun, ada masalah dikit aja. Ada tantangan dikit aja. Bagaimana mau masuk perkara-perkara besar? Lanjut kembali ke laptop. Jadi ada masa, ada 3,5 tahun, ya. Gereja Tuhan yang taat dan percaya. Oh ya, tadi saya lupa. Sebagaimana zaman Nuh, sebagai zaman Lot. Ada yang lupa tadi zaman Sodom. Siapa lagi yang harusnya selamat? Tapi karena nggak percaya, binasa. Yang tadi coba, yang tahu bisa jawab. Jangan tadi yang saya kasih tahu ya. Yang tahu saya kasih bonus di sini. Enggak, kalau udah dengar pengajaran jangan. Siapa yang harusnya selamat? Istri Lot, saya sudah ngomong. Siapa lagi? Anak-anaknya, ya angkat tangan. Calon, ya kasih di sini nanti nyata. Dengar, malaikat berkata apa? Malaikat berkata sama Lot, siapa lagi sanakmu, siapa lagi keluargamu, saudaramu yang mau diselamatkan? Lot ajak calon mantu. Dengarkan, saya percaya Lot ini orang benar, karena Alkitab mengatakan dia orang benar. Saya mau tanya, kalau orang benar, dia punya calon mantu orang-orang setia taat juga nggak? Dia nggak mungkin dong. Saya hamba Tuhan pengen anak-anak saya nikah sama orang nggak benar. Jadi anak mantunya dia, calon mantu ini juga orang-orang yang harusnya mendapatkan keselamatan. Tapi apa yang terjadi? Gak usah buka, gak usah kita cari ayat. Waktu Lot mengajak, ayo mari. Apa yang terjadi dengan dia? Mereka mentertawakan Lot, mengolok-oloknya. Bapak, kau gila kah? Mungkin begitu. Ini calon mantu memang kurang ajar, mengolok-olok calon mertua. Jadi Bapak Ibu, untuk menjadi selamat menghadapi masa-masa sukar, tidak gampang. Mungkin satu saat saya ajak begini. Pak Kakak, ayo, ini waktunya. Aduh Pak Pendeta, ini bisnis saya lagi. Aduh, enggak lah Pak, kayaknya aman-aman aja. Tesalonika bilang, mereka katakan aman. Tapi tiba-tiba mereka seperti menerima sakit orang yang bersalin. Saya nggak pernah merasakan sakit bersalin. Yang pernah bersalin, coba kira-kira enak nggak? Enak nggak? Nggak enak ya. Dua calon menantu, Lot yang harusnya menerima anugerah keselamatan, tapi tidak percaya. Jadi jangan pikir kalau kita udah dengar firman begini kita selamat.
Suatu saat ada waktunya, ayo. Mereka makan dan minum, kawin dan mengawinkan. Artinya, waktu-waktu ke depan, coba nikmat. Oh, inilah waktu yang paling enak menikmati dunia. Betul tidak? Tapi waspada. Jangan sampai kita lalap di lalapan. Karena selalu makan lalapan. Kembali ke laptop. Ya. Mereka masuk padang gurun pengungsian. Ini Yesaya 26 ayat 20 dan seterusnya. Ini nubuatan tentang air sama. Alkitab luar biasa, dari Perjanjian Baru, Kitab Wahyu, surat-surat Rasul Paulus, surat Petrus, kembali ke Yesaya, kembali ke Kitab Kejadian, menjelaskan hal yang sama, Pak Matius. Coba apa yang katakan? Mari bangsa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Halo? Sudah ada nubuatan juga bahwa ada suatu masa bangsa yang mengalami keselamatan di akhir zaman. Marilah bangsaku. Nanti kita catat lagi yang dikatakan oleh Daniel, bahwa ada orang-orang yang dilindungi oleh malaikat Mikael, diluputkan dari aniaya akhir zaman. Anda tahu, orang-orang yang akan mendapatkan keselamatan di akhir zaman, mereka betul-betul dijaga oleh malaikat. Pelayanan malaikat begitu dahsyat, luar biasa atas gereja Tuhan yang akan diluputkan dari aniaya akhir zaman. Jadi Yesaya telah melihat, bernubuat, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk. Kalau udah tutup pintu, ada yang lihat enggak? Gak ada yang bisa masuk, saudara. Begitu pintu ditutup, nanti kita akan lihat Yesaya lagi menjelaskan tempat ini, tempat yang luar biasa. Kitab Kejadian menjelaskan bahwa ini benar-benar akan terjadi. Kitab Kejadian nanti yang menjelaskan. Jadi Yesaya saja telah bernubuat bahwa akan ada satu bangsa yang akan diluputkan dari amarah. Amarah ini apa? Amarah antikristus. Selama 3,5 tahun kita bersembunyi di kamar. Kamar yang diluputkan, yang luput dari intayan antikristus. Kembali ke laptop. Tempatnya di mana? Jadi nubuatan Nabi Yesaya tentang persembunyian, pengungsian. Yesaya 51 ayat 3. Ya, nubuatan padang gurun seperti taman Eden. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Dia membuat padang gurunnya seperti taman Eden. Wow, perhatikan, fokus. Anda akan semangat memasuki bagian ini. Kalau bagian-bagian ini orang semangat, tapi bagian-bagian melakukan tanggung jawab. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti, ini padang gurun adalah tempat pengungsian, itu seperti taman Eden, dan padang belantarannya seperti taman hutan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu nyanyian. Tidak ada lagi kengerian, tidak ada duka cita. Di tempat di padang gurun kita mengalami kesenangan surgawi. Bagaimana itu terjadi seperti taman Eden? Apa yang terjadi dengan taman Eden? Saya mau tanya, orang udah mendengar pengajaran, berdiam diri. Saya mau tanya, taman Eden masih ada kan? Masih ada nggak? Atau saya mau tanya, Anda percaya taman Eden itu ada nggak? Ada. Masih ada nggak sekarang? Di mana? Hah? Di mana? Ngomong. Angkat tangan, bicara satu persatu. Di mana?
Nah kan, kalau disuruh ngomong satu-satu gagap. Saya mau tanya, oke, yang percaya bahwa Taman Eden masih ada di muka bumi angkat tangan. Nah yang angkat tangan ini yang orang-orang yang memang sudah ada satu dua. Masih ada nggak sekarang? Bisa kita datangi nggak? Di mana? Wah, untung Anda masih mahasiswa. Mari kita baca kebenaran Alkitab. Karena tidak ada kebenaran di atas kebenaran. Kebenaran ini adalah firman Tuhan. Wow. Kita kembali ke laptop. Kejadian 3 ayat 24. Nubuatan padang gurun seperti Taman Eden. Bahwa padang gurun itu Tuhan berada seperti Taman Eden. Baca Kejadian 3 ayat 24. Nah, ia menghalau manusia itu. Ya kan? Karena Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dan akhirnya diusir dari Taman Eden. Menghalau manusia itu. Dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub. Kerub itu apa? Malaikat dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyamar-nyamar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Taman Eden masih ada, ya, tapi tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke sana karena malaikat menjaga. Halo? Jadi nanti begitulah padang gurun seperti Taman Eden. Waktu kita masuk ke sana, maka tempat itu akan ditutup, dikunci oleh malaikat-malaikat. Siapapun tidak bisa masuk dan tidak bisa mendeteksi. Karena itu sampai sekarang tidak ada seorang pun yang bisa melihat Taman Eden, karena dijaga malaikat. Tapi begitulah nanti Taman Eden, tempat pengungsian gereja Tuhan, akan dijaga Tuhan seperti menjaga Taman Eden. Wah, gak ada yang tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Perhatikan, Taman Eden masih ada, tetapi tidak ada seorang pun manusia yang bisa masuk karena dijaga oleh malaikat. Dibungkus. Begitulah padang gurun pengungsian. Begitu Anda masuk, seperti Nuh, begitu pintu ditutup, pum, maka hujan mulai turun. Aman di dalam perahu. Begitu ada badai, gelombang apapun, ada sukacita. 3,5 tahun orang yang tertinggal. Gereja Tuhan walaupun mereka percaya sama Yesus, terlebih orang-orang fasik, tinggal mengalami kesusahan, kengerian dari masa antikristus. Anda mau masuk yang ini, padang gurun, atau mau bertahan di dunia menghadapi antikristus? Oh, masih ada ayatnya lebih lagi. Menggenapinya, kita lihat. Jadi, nubuatan Nabi Yesaya tentang persembunyian tadi jelas. Yesaya 51 ayat 3, nubuatan padang gurun seperti Taman Eden. Kejadian 3 ayat 24 menjelaskan tentang Eden dijaga oleh malaikat-malaikat supaya tidak ada manusia yang masuk. Begitulah nanti padang gurun seperti Taman Eden. Padang gurun itu seperti Taman Eden. Anda mau masuk Taman Eden di akhir zaman? Tidak ada siapapun yang bisa sanggup mengejar kita. Tidak ada kekuatan dengan teknologi apapun mendeteksi kita. Tempat itu penuh sukacita. Kita lihat Daniel 12 ayat 1, ini penggenapan nubuatan tentang munculnya antikristus dan aniaya besar. Tapi orang-orang pilihan dilindungi oleh malaikat-malaikat tadi seperti Taman Eden. Kita baca Daniel 12 ayat 1. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael. Tahu Mikael? Tetanggamu kan? Bukan Mikhail Gorbachev, apalagi Mikael yang lainnya. Pada waktu itu, waktu apa? Kesusahan besar. Di akhir zaman, pemimpin besar yang akan mendampingi anak-anak bangsamu.
Dan akan ada suatu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu. Jadi ada kesusahan besar. Tadi sudah kita baca di kitab Matius, dikatakan di sini ada kesesakan yang belum pernah terjadi, kengerian yang belum pernah terjadi. Dan dia juga sudah melihat dan mengatakan itu, yang belum pernah terjadi pada bangsa-bangsa. Tetapi pada waktu itu, bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Mikael akan menjaga kita. Orang-orang pilihan Tuhan yang masuk pada gurun pengungsian itu sangat dekat, sangat dijaga oleh malaikat. Spesial. Saya perlu bersaksi nggak soal malaikat? Saya yang menjaga saya, ribuan malaikat. Malaikat itu biasa ada di rumah saya. Ibu gembala, ya, seringkali berkata, anak saya, Pak, sepertinya ada orang. Saya senyum-senyum aja. Jangan takut, itu malaikat-malaikat jaga. Karena memang pelayanan saya sangat karat dengan apa? Berperang dengan iblis. Saya katakan, saya pernah ada 3 kali berkelahi dengan Lucifer. Saya adalah orang yang dicatat, yang harus dimusnahkan. Ini dari nubuatan hamba Tuhan dari luar negeri. Dari anak Tuhan berkata, kamu orang yang paling diincar. Wow, asik dong. Bayangkan kita ini begitu ngebetnya Mbak Lucy yang jelek rupa, si pembohong. Makanya saya katakan, saya berulang kali ingin dimusnahkan dengan berbagai cara, tapi saya masih tegak berdiri karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Malaikat itu nyata, Bapak Ibu. Malaikat itu nyata. Kita baca Ibrani 1 ayat 14. Malaikat itu diciptakan untuk menjaga, untuk melayani orang-orang yang akan diselamatkan. Baca Ibrani 1 ayat 14. Coba saya lanjut. Ibrani 1 ayat 14. Ibrani ini, Hebrew ini Ibrani ini. Yes. Ayat 14. Ayat 14. Yes. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani? Ada yang orang-orang yang mau diselamatkan tidak? Ada malaikat yang melayani. Saya banyak sekali jemaat ini sering dengar, itu malaikat. Anda pikir saya ini bisa berdiri 10 jam berkhotbah seperti ini? Anda melihat ada penurunan di dalam cara saya berkhotbah. Mulai dari jam berapa tadi? Jam 10 sampai sekarang. Ada kelihatan saya capek. Kalau istirahat malah saya capek. Hah? Ini kenapa? Ada malaikat. Anda tidak sadar di sini penuh dengan malaikat sekarang. Anda pikir yang kita sampaikan ini bukan sesuatu yang mengerikan buat Lucifer, mengerikan buat dia. Karena Anda mendengar rahasia yang luar biasa. Karena itu Tuhan juga mau berkarya, nggak biasa-biasa. Baca, bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka, yang harus memperoleh keselamatan. Ini cerita tentang malaikat kalau baca di atas. Kalau Anda yakin Anda masuk dalam keselamatan, terlebih dari selamat, saya yakin ada malaikat-malaikat yang khusus menjaga Anda. Kesaksian singkat. Kira-kira lebih 1 tahun atau kira-kira 2 tahun yang lalu, saya kehilangan dokumen penting. Ada paspor, ada dokumen yang bahkan ada dokumen pemerintah. Wah, inilah memang jalan itu. Saya ini Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Papua, aktif sampai sekarang. Jadi Anda mau tanya soal Freeport, hari Senin besok saya akan ada pertemuan seperti ini, tapi bicara masa depan Freeport. Saat ini saya berbicara tentang masa depan Anda dan masa depan dunia. Saya pegawai negeri, aktif sampai sekarang. Jadi banyak teman-teman saya ini ada pengusaha-pengusaha tambang, ada pengusaha-pengusaha yang ini yang saya undang, dan
Ada staf saya juga, sekretaris dinas saya ada itu. Pak C1 itu yang baju hijau sana. Itu sekretaris Dinas Pertambangan dan Energi atau Dinas SDM. Iya. Saya mau tanya, Daniel dipakai Tuhan nggak di pemerintahan? Iya. Jadi Anda jangan energi. Pengusaha, siapa saja bisa dipakai Tuhan. Siapa saja kita dipakai Tuhan. Terutama di ayat sama, dia tidak pilih. Hanya orang-orang yang mengerti rancangan Tuhan, mengasihi Tuhan. Engkau menjadi alat yang enak di tangan Tuhan. Nah, suatu saat kehilangan dokumen. Nah ini dia. Ransel yang hilang itu ini. Ransel ini hilang, saudara. Ada paspor, ada dokumen penting, sangat penting, yang harus saya siapkan. Kira-kira minggu depan, saya harus siapkan. Saya cari, saya tanya istri, mana lihat ransel? Enggak ada. Saya tanya anak-anak, enggak ada. Waduh, saya sempat bingung. Tapi saya berdoa. Saya suruh malaikat. Anda tuh, pokoknya kalau kita anak Tuhan, doa kita juga kadang-kadang aneh-aneh. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, kalau kita anak dari seorang bapak, cara kita minta atau bersenir-senir kan? Kemudian kita datang ke bapak kita, orang tua kita. Saya mau ngomong, ada sesuatu. Gitu kan? Atau datang saja karena kita punya bapak. Pak, saya mau ini nih, kayaknya. Nah saya gitu. Saya ngomong sederhana aja. Tuhan, saya pusing ini. Dokumen-dokumen saya hilang, nggak tahu. Ransel saya hilang. Saya minta Tuhan, tolong. Dan saya mau perintahkan malaikat untuk cari. Dan saya bilang, malaikat, kau ada di sini dan jaga rumah saya. Karena kau harus tahu malaikat ransel saya di mana. Saya ngomong gitu. Kau kan tinggal jaga rumah saya. Kau harus tahu dan tolong cari, karena saya perlu penting. Besoknya kan atau hari kedua. Besok tiba-tiba tadi udah cari di semua lemari, semua kamar, gudang-gudang tempat barang-barang, semua cari nggak ada seharian. Besoknya ini barang ini ada di tempat yang biasa. Saya tanya, nih dapat di mana? Loh, saya pikir papi yang dapat. Loh, baru sudah. Memang saya punya malaikat ini boleh ini. Saya nggak bohong. Dalam hal ini saya tidak bohong. Demi nama Yesus. Saya bukan menggagah-gagahkan. Nah, ini nyata Bapak Ibu. Karena saya bilang, ini malaikat ada yang jaga saya kok. Pasti tas ini ada yang ini, nggak tahu kemana. Tapi di rumah saya tahu tidak ada. Tiba-tiba ada lagi. Wah, bayangkan, bersuka cita. Lalu Tuhan itu sebenarnya sederhana, saudara. Seperti bapak dengan anak. Kalau kita mengenal bapak kita, pasti luar biasa. Dan bapak pasti mengasihi anak. Tidak ada bapak yang tidak mengasihi anak, kecuali dia sudah gila. Betul tak? Yang jahat sekalipun, selama dia waras, walaupun dia penjudi, pemabuk, pencuri, penjahat, pembunuh, dia tetap mengasihi anaknya. Tapi kalau udah gila, ya namanya udah gila, bagaimana mau mengasihi? Jadi Daniel 12, penggenapan nubuatan tentang munculnya Antikristus dan aniaya besar. Tapi orang pilihan dilindungi oleh malaikat-malaikat. Yang pada pengungsian dijaga malaikat. Antikristus dan pasukannya tidak bisa tahu, tidak bisa masuk ke dalam. Wow. Jadi jelas Bapak Ibu, situasi yang zaman harus jelas, harus ada prosesnya, harus jelas semua pembukaannya. Jangan bilang akhir zaman sudah dekat, tapi nggak tahu mau bikin apa. Aku mau di sana, ada mau di sana, di tempat padang gurun. Nah ini ada yang keliru saudara. Banyak gereja berkata, ada yang tadi saya katakan bahwa di sini terjadi rapture. Ini masa aniaya. Jadi ada yang mengatakan ini di sini terjadi rapture, tidak masuk aniaya. Tapi dari ayat-ayat tadi kita bisa mengerti
bahwa memang benar ada gereja kudus masuk aniaya, tapi ada juga gereja Tuhan tidak masuk aniaya, diungsikan, dijaga, dipelihara di padang gurun selama berapa hari? 1260 hari. Selama berapa lama? 42 bulan. Berapa lama? 1 masa, 2 masa, setengah masa. Sampai di sini bisa mengikuti dengan baik. Jadi ada tempatnya. Ada tempat kita mengungsi. Seperti kita masuk ke dalam perahu. Seperti Lot lari ke Zoar. Tempat yang aman. Saya mau tanya, banyak orang berpikir begini. Kita kasih selamat. Saya mau kasih tahu. Di akhir zaman, kepercayaan, iman, dan tindakan kita akan menunjukkan kita selamat dari aniaya yang Kristus atau tidak. Jadi kita harus tinggalkan pola pikir yang selama ini berpikir pasti kita aman, pasti kita dijaga. Saya mau kasih tahu, seperti zaman Nuh, karena Yesus katakan seperti zaman Nuh. Kira-kira kan pemahaman banyak orang hamba Tuhan begini, kita pasti selamat. Seperti zaman Nuh, jadi kira-kira begini. Ketika air bah turun, tiba-tiba seperti Genie and Jin, tiba-tiba ada perahu. Kan banyak orang Kristen pola pikirnya begitu. Tiba-tiba ada barang. Tiba-tiba Lucy berpindah di tempat yang lain. Ada di perahu. Kagak begitu, bos. Ya toh, banyak orang berpikirnya bahwa masih saja yang penting saya Kristen, saya percaya, semua aman. No way. Istri Lot gagal, 2 calon menantu Lot gagal, orang di zaman Nuh gagal. Tapi karena Nuh tak setia melakukan apa yang harus dia lakukan, itulah yang membawa kepada keselamatan. Anda baru tahap membaca dan mendengar. Tahap yang paling berat menuruti apa yang tertulis di dalamnya. Karena yang berbahagia itu bukan hanya yang membaca, bukan hanya membaca dan mendengar, tetapi yang menuruti, melakukan apa yang tertulis di dalamnya. Contoh gagal ada? Banyak. Di zaman Nuh banyak, hanya Nuh dan keluarganya. Di zaman Lot banyak orang-orang Sodom, bahkan calon menantu, bahkan istrinya Lot gagal. Peringatan buat kita. Nah, Anda mau tahu Alkitab menjelaskan tempat pengungsian? Dijelaskan. Cirinya, tempatnya ada. Wow. Lah Tuhan kita itu semua atur dengan jelas, komplit. Seperti makanan dengan menu lengkap. Kalau saya ke Cina, ya kami juga pernah. Wah, kalau jadi tamu di Cina, saudara, badan bangka. Apalagi kita tamu diundang, itu makanan bisa 14, 15 tergantung mereka menghormati kita. Pasti keturunan Tionghoa pasti akan pahami. Wah, saya pernah dikasih makan sampai segitu 20 jenis Bapak Ibu. Mulai dari kue-kue, pembukaan apa. Dan lucunya yang terakhir nasi. Kenapa mereka buat terakhir nasi? Karena kalau mereka taruh di depan, tamunya akan berpikir, dasar orang ini kikir, kasih makanan yang model begini supaya kenyang, supaya tidak makan yang lain-lain. Yang terakhir itu nasi. Dan banyak terbuang. Lengkap. Begitu juga orang yang mau masuk pengungsian diselamatkan dari zaman, itu lengkap jelas. Dimulai pengertian kenapa harus paham kitab Wahyu tadi dari awal. Kenapa kita harus paham? Kenapa harus ada contoh? Bahkan Yesus kasih tahu tentang Nuh. Dijelaskan bahwa pada zaman Nuh diberitahu akan ada pemusnahan. Kita juga diberitahu kapan pemusnahan. Diberitahu kapan masuk ke perahu, nanti juga diberitahu. Jadi kalau selama ini kita katakan tidak ada yang tahu, saya mengatakan kita harus tahu. Lebih ketika waktunya tiba, seperti kepada Nuh, 7 hari lagi aku akan mencurahkan air bah. Masuk ke dalam perahu,